kita bahas tentang analisis diskriminan, ya. Akan kita bahas tentang analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini sebenarnya mirip-mirip analisis regresi. Ya. Analisis diskriminan ini sebenarnya mirip-mirip analisis regresi. Hanya saja analisis diskriminan ini adalah kalau kita membuat model atau persamaan, itu ada variabel independen dilambangkan dengan X, ya. Ya, dependent, dan ada variabel dependent. Perhatikan dengan baik. Ya. Analisis diskriminan ini adalah sebuah model di mana variabel dependent datanya kategori. Perhatikan, variabel dependent datanya kategori. Bisa nominal ataupun ordinal. Model dengan variabel independen memiliki data kategori. Itulah analisis diskriminan. Nah, sedikit diskusi ini pagi-pagi ya. Untuk model dengan variabel independen datanya dengan variabel dependen memiliki data kategori, itu yang kalian ketahui apa saja? Tadi sudah saya sampaikan analisis diskriminan. Naufal Sela Abdillah, silakan. Ya, Pak. Ya. Silakan. Naufal. Untuk model atau persamaan atau fungsi dengan variabel dependen memiliki data kategori. Salah satu analisis yang bisa digunakan adalah analisis diskriminan. Pertanyaan saya, analisis apa saja di samping analisis diskriminan? Jadi itu pertanyaannya, Naufal, silahkan. Iva Koirun Nisa. Silakan. Ya Pak, mungkin analisis itu beda yang ADK itu regresi logik probit mungkin. Apa? Regresi logik atau probit gitu Pak. Regresi logik atau probit. Oke, terima kasih. Lailatul Hasanah. Dari Lailatul Hasanah. Iya, Pak. Yuk. Mungkin analisis regresi, Pak. Regresi apa? Perhatikan, variabel dependent memiliki data kategori. Silakan. Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa mau berpendapat? Silakan. Ada? Saudara Adi. Edi. Ya. Yang saya tahu itu regresi logistik, Pak. Mau biner atau multinomial. Yang keras di, nggak begitu dengar di. Yang saya ketahui itu regresi logistik, Pak. Baik itu biner maupun multinomial, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi, secara umum yang sering digunakan adalah analisis regresi logistik. Tapi memang juga ada yang lain. Ada model logit, ada model compit, ada model probit, gitu ya.
Ada linear probability model, tapi secara umum yang digunakan adalah regresi logistik. Bisa diikuti ya. Terima kasih yang sudah berpendapat. Ini sekaligus ada dua tujuan saya. Yang pertama, saya ingin presensi bagi tidak aktif kameranya. Ada enggak orangnya. Yang kedua sekaligus kalian berpendapat. Ya. Perhatikan dengan baik. Output dari analisis diskriminan, outputnya itu berupa persamaan atau fungsi, seperti analisis regresi. Ya. Analisis regresi itu kan outputnya berupa persamaan atau fungsi. Ya. Ada koefisien determinasi dan lain-lain. Tapi yang utama outputnya adalah persamaan atau fungsi. Ya. Tadi ada analisis regresi logistik, dan yang kita bahas adalah analisis diskriminan. Jadi perhatikan dengan baik. Data yang sama bisa dianalisis menggunakan analisis diskriminan, juga bisa digunakan analisis regresi logistik. Ya. Dan itu sama, kedua-duanya bisa digunakan itu. Nanti perhatikan dengan baik. Apa perbedaannya? Ini kegunaan yang saya sebutkan di sini adalah kegunaan analisis diskriminan. Jadi kalau persamaan atau fungsi itu sudah diperoleh, kegunaannya atau manfaatnya apa dari analisis diskriminan ini? Saya beri contoh tadi, ini kan variable dependent kategori, ya enggak? Kategori. Katakanlah ya, tidak, ya. X-nya macam-macam, X1 sampai XP, ya. Contohnya gini, contohnya. Nah, kalian nanti setelah lulus, atau ada ini yang baru lulus gitu, kemudian melamar pekerjaan. Ya. Outputnya kan dua saja, diterima atau ditolak, gitu. Ya enggak? Kemungkinannya itu kan dua, akan diterima atau ditolak. Ya enggak? Berarti kan Y-nya kategori. Bisa dipahami ya? Contoh yang lain misalnya, ini kalian bisa nanti bisa menjadi konsultan. Kalau ini ada sebuah perusahaan mau mengajukan sertifikasi standar mutu, misalnya ISO 9000 tentang manajemen. Juga nanti kemungkinan hasilnya ya dua saja. Pengajuan sertifikasi itu diterima atau ditolak. Ini ya. Diterima atau ditolak. Hasilnya dua itu saja. Perhatikan dengan baik ilustrasi ini. Kalau nanti persamaan atau fungsi itu diperoleh, kegunaan yang pertama adalah untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Seberapa besar kontribusi X1 sampai XP terhadap diterima ditolaknya melamar bekerja. Ini misalnya IPK, misalnya ya. Aktivitas dalam berorganisasi, kemudian kepemimpinan misalnya. Seberapa besar kontribusi dari X1 sampai XP terhadap diterima ditolaknya. Nah, ini. Jadi seberapa besar kontribusi X1 sampai dengan XP sebagai pembeda diterima atau ditolaknya pengajuan atau tadi apa? Lamaran kerja. To explain, ya, explain. Nah, tolong perhatikan dengan baik. Tolong perhatikan dengan baik. Kalau misalnya ini katakanlah dari Prativi ya, nanti setelah lulus mau melamar menjadi dosen di UB, misalnya gitu ya. Misalnya, alternatifnya kan dua ya, enggak? Nanti diterima atau ditolak. Kan gitu, ya enggak? Perhatikan dengan baik. Kalau kita melakukan prediksi, yang kita bisa prediksi itu ada dua. Kalau mau melamar menjadi dosen di UB, seberapa peluang akan diterima? Perhatikan, seberapa besar kemungkinan akan diterima? Atau seberapa peluang akan diterima? Bisa diikuti? Bisa? Bisa diikuti? Bisa ya? Sudahkah dicatat?
Yang kedua, kalau mau melamar atau menjadi dosen di Universitas Brawijaya, kalau tadi kan seberapa besar kemungkinan diterima atau ditolak, atau seberapa peluang diterima, seberapa besar kemungkinan diterima, gitu ya. Pertanyaan yang kedua gini. Jadi kalau mau melamar menjadi dosen di UB, seberapa besar kemungkinan akan diterima atau seberapa peluang akan diterima? Pertanyaan yang kedua, prediksinya gini. Kalau mau mengajukan melamar menjadi dosen di UB, apakah akan diterima atau ditolak? Bisa diikuti? Ya. Coba. Kalau yang pertama itu yang diprediksi apa? Sirojudin. Yang pertama tadi yang diprediksi apa? Pertanyaan pertama tadi. Lah iya, yang diprediksi apanya? Kamu baca pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama bunyinya seperti apa? Coba baca. Kamu dengar enggak pertanyaan saya? Baca pertanyaan yang pertama tadi, yang saya ilustrasikan pertanyaan pertama tadi. Baca, tinggal baca aja kamu. Nah, berapa besar? Kemudian tidak. Berarti yang mau diprediksi apa? Kamu statistician ya, mesti paham. Yang mau diprediksi apa? Peluang, besarnya kemungkinan. Kalau yang kedua, tolong dibaca. Ayo Adi, kamu bantu di pertanyaan kedua bunyinya gimana Di? Itu apabila seseorang melamar menjadi dosen, apakah dia diterima atau tidak? Apakah akan diterima atau tidak? Ya enggak? Kalau yang pertama tadi kan, seberapa besar kemungkinan diterima. Kalau yang kedua, apakah akan diterima atau tidak? Sama berbeda antara pertanyaan pertama dan kedua? Berbeda, Pak. Beda. Kalau yang pertama yang diprediksi adalah peluang atau besarnya kemungkinan. Yang kedua yang diprediksi? Kategorinya, Pak. Keputusannya. Alternatif kategori dari variabel Y. Apakah akan diterima atau ditolak? Perhatikan dengan baik. Kenapa data yang sama persis nanti bisa dilakukan analisis regresi logistik dan kawan-kawan ada logik, probit, nobit namanya. Yang kedua nanti akan bisa dilakukan analisis diskriminan, tergantung tujuannya apa. Tergantung informasi yang ingin diperoleh apa. Tergantung yang ingin diprediksi apa. Perhatikan ya. Kalau yang ingin diprediksi peluang atau besarnya kemungkinan, itu yang tepat digunakan analisis regresi logistik. Ya. Tapi kalau yang ingin diprediksi adalah alternatif, apakah akan diterima atau ditolak? Jadi kalau mau mengajukan sertifikasi ISO, misalnya kalian nanti bekerja di perusahaan, diminta untuk memprediksi. Kalau perusahaan kita ini mau mengajukan sertifikasi ISO, pertanyaannya kan dua kan, yang bisa kita prediksi. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan diterima atau berapa peluang mendapatkannya. Yang kedua,
apakah akan diterima atau ditolak? Ya enggak? Kalau apakah akan diterima atau ditolak, berarti yang kita prediksi adalah alternatif. Kalau yang mau kita prediksi alternatif, gunakanlah analisis diskriminan. Itu kegunaan yang kedua, berarti untuk memprediksi alternatif. Kegunaan ketiga, ini mirip regresi. Di antara X1 sampai XP, mana yang menjadi pembeda paling kuat diterima atau ditolaknya pengajuan sertifikasi mutu ISO. Ya. Di antara X1 sampai dengan XP, mana variabel yang menjadi pembeda paling kuat? Menjadi pembeda paling kuat. Sertifikasi didapatkannya sertifikasi ISO 9000. Ini penting. Kalau prediksinya adalah hasil prediksinya dari ditolak, dengan mengetahui faktor determinan, yaitu variabel bebas mana yang menjadi pembeda paling kuat, ini nanti dapat digunakan sebagai prioritas untuk perbaikan agar pengajuan tahun berikutnya bisa diterima. Kalau sifatnya menghambat ya harus ditekan, kalau sifatnya adalah mendorong diterimanya pengajuan sertifikasi ISO, ya akan ditekan. Kemudian yang keempat ini nanti manfaatnya bisa untuk mengelompokkan. Jadi kalau satu perusahaan sifatnya prediksi, ya enggak? Prediksi alternatif. Tapi kalau 10 perusahaan kita akan bisa mengelompokkan. Perusahaan-perusahaan mana saja kalau mengajukan sertifikasi ISO akan diterima dan perusahaan-perusahaan mana saja yang akan ditolak. Sama juga kalau nanti lamar kerja, nanti itu akan dapat digunakan pengelompokan. Yang dibutuhkan 10 orang, yang melamar jadi dosen 1000 orang. Ya, ini dapat dikelompokkan. 10 yang diterima, 990 yang ditolak. Itu kan pengelompokan. Ya. Ada 4 kegunaannya. Mohon pahami dengan baik. Ya, 4 ini. Oke. Kemudian ini ilustrasinya. Ilustrasinya kan ini. Merencanakan menerima pekerja dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan instrumen sebagai alat bantu dan perusahaan tentang diterima atau ditolaknya pelamar. Nanti setelah kita buat fungsi, tadi fungsi ini dapat digunakan untuk menentukan sebagai seorang pelamar. Kalau skornya tinggi, dia akan diterima. Skornya sedang, dia akan dulu, kalau skornya rendah, dia akan ditolak. Kebetulan dia sudah punya karyawan sebanyak 30 orang, dilakukan survei, kemudian variabel X-nya seperti ini, datanya seperti ini. Ya, datanya seperti ini. Y-nya kategori. Ya. Dan nanti kalau kalian melamar, misalnya di perusahaan ini, melamar menjadi bekerja di perusahaan ini, kalian akan dihadapkan disuruh duduk di depan komputer, suruh ngisi kuesioner. Dari isian saudara itu sendiri nanti kalian akan mendapatkan jawabannya. Jadi nanti jawaban dari kalian diterima atau ditolak atau diterima di training itu langsung dari isian kalian sendiri. Isian kalian sendiri. Nah, tadi ada variabel Y yang datanya kategori, ada variabel X yang datanya continue. Sebenarnya ya kita membuat fungsi gini aja. Ya, ada data X, ada data Y, yang kita ingin cari kan koefisien ini aja. Ya enggak? Koefisien diskriminan. Fungsi ini diharapkan mampu menjadi atau fungsi ini diharapkan mempunyai daya pemisah, daya pembeda yang baik bagi pelamar untuk diterima dengan syarat atau ditolak. Diterima dengan syarat itu diterima untuk di training. Jadi sasarannya adalah fungsi ini nanti mampu membedakan dengan baik. Maka kalau fungsi ini diperoleh dan mampu membedakan dengan baik, mampu menjadi daya pemisah dengan baik,
menjadi 3 kategori ini sesuai dengan kategori dari variabel E, maka fungsi ini disebut dengan fungsi diskriminan. Nah, diketahui ini yang jadi terbaik, ini diketahui prinsipnya, perhatikan. Dan fungsi tersebut diperoleh disebut skor diskriminan. Nanti di sini akan kalau kalian mendapatkan Y duga, ya kan, penduga dari Y di dalam diskriminan nanti disebut dengan skor diskriminan. Yang mana dengan skor tersebut keragaman relatif antar kelompok terhadap keragaman relatif dalam kelompok menjadi maksimum. Keragaman X di dalam kelompok 1, keragaman X di dalam kelompok 2, keragaman X di dalam kelompok 3. Itu adalah sangat kecil, sedangkan keragaman antar kelompok itu sangat besar. Sehingga akan diperoleh rasionya adalah maksimum. Ya, keragaman relatif antar kelompok terhadap dalam kelompok maksimum. Jadi keragaman dalam kelompok ini W, keragaman antar kelompok nanti B, within group dan between group. Jadi kalau nanti B per W itu akan maksimum. Perhatikan baik untuk ilustrasi ini, untuk ilustrasi kita ini. Banyak variabel bebas ada 4, jadi P sama dengan 4. Banyak kategori, atau di sini banyak kelompok, ada 3, jadi ada 3 kategori. B tadi matrik ragam-ragam antar kelompok, W matrik ragam-ragam dalam kelompok. Fungsi diskriminan mengharapkan nanti B per W maksimum. B per W maksimum, kemudian dicari akar cirinya. Dan kalau sudah dicari akar cirinya, nanti akan diperoleh vektor ciri, eigenvektor. Maka vektor ciri inilah yang nanti akan menjadi pembobot atau koefisien dari fungsi diskriminan. Ya, perhatikan dengan baik. W per B. Jadi W per B ini memiliki pangkat atau memiliki rank minimum yang lebih kecil antara G-1 dan P. Perhatikan. Jadi W per B, B per W itu memiliki matrik B per W memiliki rank atau pangkat itu sebesar yang lebih kecil, antara G-1 dengan P. Karena ranknya, jadi kalau ilustrasi kita ini, rank dari B per W berapa? Ilustrasi kita tadi, rank B per W sama dengan berapa? Ayo, untuk Bagus Bintang. Ya. Berapa? 2, Pak. 2. Kenapa 2? G-nya berapa? G-nya berapa? G-nya 3. 3. P-nya? 3. P-nya? P-nya apa? Banyak variabel bebas. P sama dengan 4, G3. Makanya yang lebih kecil antara G-1 dengan P adalah G-1, yaitu 2. Sehingga nanti akan diperoleh akar ciri sebanyak 2. Oleh karena itu nanti juga akan diperoleh eigenvektor 2. Dan nanti juga akan diperoleh fungsi diskriminan sebanyak 2. Banyak 2. Kalau regresi kalian kan selalu fungsinya 1. Kalau diskriminan enggak. Ya. Fungsi diskriminan fungsi diskriminan itu disebut dengan fungsi diskriminan kanonik. Ya. Fungsi diskriminan yang kita peroleh melalui perhitungan ini disebut fungsi diskriminan kanonik.
Ini ilustrasinya kalau dari tadi B, W, silakan. Akar ciri 1 diperoleh ini, akar ciri 2 diperoleh ini. Nah, kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2 atau fungsi 1, fungsi 2. Ini yang datanya standardes, ini datanya yang tidak standardes. Ini kalau ilustrasi ini tadi berarti kan banyaknya fungsi nanti akan 2. Ada beberapa hal yang terkait dengan analisis diskriminan. Yang pertama, ini ada yang memasukkan ke asumsi. Kalau saya lebih senang ini memasukkannya syarat. Jadi kalau antara kelompok ini, antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, X ini nilainya sama. Berarti nanti kan memang X tidak bisa membedakan 1, 2, atau 3. Ya enggak? Kalau antara kategori 1, X1 sampai X4, dan kategori 2, X1 sampai X4, kategori 3, X1 sampai X4. Ini antar grup ini adalah sama. Ya kan sebenarnya X ini tidak bisa membedakan sebagai pembeda Y1, Y2, atau Y sama dengan 3. Oleh karena itu saya sebutnya syarat. Kalau ada perbedaan nilai X antar kategori Y, barulah bisa dibuat fungsi diskriminan. Makanya nanti sebelum melakukan analisis diskriminan itu ya bisa dilakukan dengan MANOVA. Yang kedua, variabel X berdistribusi normal ganda. Ini nanti normal ganda. Yang ketiga, homogedastisitas. Ya. Homogedastisitas. Tadi sudah saya sebutkan, banyak fungsi yang diperoleh atau yang dibentuk sama dengan banyaknya akar ciri yang tidak sama dengan 0. Atau sama dengan banyaknya vektor ciri, sehingga banyaknya fungsi kanonik, fungsi diskriminan yang dibentuk adalah mana yang lebih kecil G-1 dan P. Untuk ilustrasi ini nanti ada 2 fungsi yang diperoleh. Ya enggak? Kalau nanti fungsi yang diperoleh itu lebih dari 1, kita bisa menghitung peranan relatif masing-masing fungsi. Ya, peranan relatif masing-masing fungsi. Cara menghitung peranan relatif itu seperti ini. Ini kan? Fungsi 1 akar cirinya sekian. Fungsi 2, ini 2 ini harusnya. Fungsi 2 akar cirinya sekian. Coba hitung peranan relatif fungsi 1 berapa? Yuk, kalian hitung. Raihan, Marshall, Haidar. Fungsi 1, eigenvalue-nya sekian, fungsi 2 eigenvalue-nya sekian. Peranan relatif fungsi 1 berapa? Ayo, Raihan. Iya, Pak. Ayo, berapa? Sebentar. Pakai itu kalkulatormu untuk menghitung. Kalau enggak, yang pakai Excel. Ayo, ketemu berapa? Yang lain dihitung. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah juga enggak apa-apa. Nanti kalau kalian ngitungnya salah, kemudian saya beritahukan jadi ini. Ketemu berapa, Ryan? 98,57%. 57%. Ya, caranya? Akar ciri 4,663 dibagi 4,663 ditambah 0,067 kali 100%. Ketemunya segitu. Iya, Pak. Benar, Rizky? Rizky Dwi Saputra. Benar? Benar? Berbeda, Pak. Kamu ketemu berapa? 14,94. Oke. Sia Triardiantari. Ketemu berapa? Ketemu 98,6%, Pak.
Oke, sama dengan ini ya. Iya. Arif Rahman Dani. Arif. Saya ketemunya 98,7 juga, Pak. Oke. Jadi fungsi 1 peranannya 98, fungsi 2 peranannya 1, kan gitu ya enggak? Dengan demikian kita sudah ada gambaran, nanti tampaknya cukup fungsi 1 saja yang kita pakai. Untuk apa? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk 4 hal tadi. Ya enggak? Karena fungsi 2 perannya sangat kecil. Ya. Yang kedua, korelasi kanonik. Ya. Nanti setelah diperoleh skor diskriminan, bisa dikorelasikan dengan Y. Jadi nanti gini ya, setelah diperoleh persamaan ini, X-nya dimasukkan, ya kan kita dapatkan Y duga, ya enggak? Kalau Y duga itu nanti dikorelasikan dengan Y, kan? Y duga dikorelasikan dengan Y observasi, itu disebut dengan korelasi kanonik. Ini kalau dikuadratkan, itu setara dengan koefisien determinasi pada analisis regresi. Setara dengan koefisien determinasi pada analisis regresi. Untuk apa? Untuk penjelasan seberapa besar kontribusi X1 sampai dengan X4 terhadap Y, yaitu diterima di dalamnya. Nanti untuk uji signifikansinya, pengujian parameternya menggunakan Barrel test dan ditambah ke kuadrat. Nah, untuk mengetahui, jadi tadi saya coba saja, ini saya dulu saya stop share dulu. Mudah-mudahan, tadi mana ini? Nah, ini saya pasang nih. Jadi ya, variabel X. Jadi untuk tadi kan kita baru dapat ini, ya enggak? Penjelasan ini dapat dilihat dari kuadrat koefisien korelasi kanonik, ya enggak? Seberapa besar kontribusi X terhadap Y. Variabel X mana? Yang variabel X bebas mana yang merupakan pembeda paling kuat? Itu nanti dilihat di sini. Variabel X dengan koefisien pada fungsi diskriminan standardized, tolong perhatikan. Nanti fungsi diskriminan standardized yang ini. Kalau fungsi 1 saja yang kita gunakan, maka di antara 4 variabel tadi, mana yang menjadi pembeda paling kuat? Kalau di regresi yang berpengaruh paling kuat terhadap Y. Tentunya adalah X4. Karena koefisien yang paling besar adalah X4. Bukan yang unstandardized, tapi yang standardized. X4. X4 itu apa? X4 ini adalah perilaku entrepreneurship. Ya, ternyata untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang paling penting menentukan diterima ditolaknya itu adalah perilaku entrepreneurship. Ya. Kemudian yang ke-8, akurasi model. Seberapa akurat model itu? Nah, kalau seberapa akurat model itu nanti kalian bisa melihat karena ini ada Y, kemudian ini ada Y duga, ya kan? Y duganya kalau ini di sini 1, di sini 1 semua, di sini 2 juga, Y duganya 2 semua, di sini 3, Y duganya juga 3 semua, maka akurasinya 100%. Ya enggak? Akurasinya 100%. Tidak ada yang salah dalam prediksi. Tapi kalau di sini 1, terus kemudian prediksi kita adalah 2, berarti ada yang salah klasifikasi. Nah, itu nanti dapat dihitung. Di dalam analisis diskriminan disebut dengan hit ratio. Ya, hit ratio. Nah, perhatikan dengan baik tadi. Kalau kita mau menggunakan fungsi mana yang mau kita gunakan? Karena tadi kan banyaknya fungsi itu minimum antara G-1 dan P. Yang pertama kita lihat peranan relatif. Peranan relatif. Yang kedua kita lihat uji signifikansi. Kalau setelah diuji signifikansi, ternyata fungsi yang signifikan 2. Juga peranan relatifnya, fungsi 1 adalah katakanlah 46, fungsi 1 adalah 30, katakanlah 40%. Fungsi yang kedua adalah 35%.
Ya. Atau fungsi yang pertama adalah 50%, fungsi yang kedua adalah 45%. Ya. Fungsi yang ketiga tinggal sisanya gitu ya. Maka kan ada dua fungsi yang harus kita gunakan. Kalau ada dua fungsi yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui variabel X mana yang menjadi pembeda paling kuat. Itu tidak bisa dilihat dari ini, tidak bisa dilihat dari sini karena kedua-duanya dipakai. Kalau kedua-duanya dipakai, mana yang paling kuat koefisiennya? Nggak bisa dicari atau tidak bisa langsung, ya. Maka harus dihitung potensi indeks. Harus dihitung potensi indeks, ya. Indeks potensi. Ini berarti kan ini kalian statistician, saya tidak ingin menyampaikan ini ke saudara. Ya, potensi indeks. Ini tentunya kalian bisa menghitung sendiri. Loading ini tadi bobot atau koefisien, ya. Oke, silahkan aja nanti dihitung. Nanti variabel dengan potensi indeks paling besar berarti dia adalah menjadi pembeda paling kuat. Kemudian metode pengelompokan. Kalau metode pengelompokan banyak metode, salah satunya adalah Fisher. Nanti kita coba cermati di aplikasi yang ini. Ini tadi peranan relatif 98,6%, sudah 1,4%. Ini uji signifikansi ternyata fungsi 1 tidak signifikan, ya. Fungsi 2 juga tidak signifikan kalau hitung V-nya sekian. Ini tadi adalah Y juga. Saya tidak ingin ini ini klasifikasi. Kelompok 1, kelompok 2 saya tidak ini. Tapi saya ingin untuk kasus 2 populasi, ya silakan saja ini nanti dipelajari. Saya tidak ingin ini. Nah, ini ada ilustrasi kedua. Ini kalau teman-teman di manajemen keuangan atau di akuntansi mempunyai model diskriminasi senang gitu. Karena kalau mau menjadi pialang, ini sekarang sedang ramai di televisi, banyak trading. Trading kan kalian bisa analisis dengan diskriminasi ini. Ini keadaan penjualan saham harian. Naik turun, 1 turun, 2 konstan, 3 naik. Ini adalah NPS, nilai pasar saham, net present margin, ya. Kemudian leverage, utang jangka panjang. Net profit margin ini, ya, NPM ini. Nilai pasar saham, net profit margin, dan leverage. Leverage ini hutang jangka panjang. Ya, kemudian 3 variabel ini akan digunakan untuk memprediksi ini. Kita buat sebuah model. Nah, ini output dari software SPSS. Fungsi 1, fungsi 2. Ada berapa fungsi yang diperoleh? Vicentia, silakan. 3. Ada 3 fungsi. Ya. Ada yang bisa 2. membantu? Ada berapa? 2, Pak. 2. Kenapa kok 2? Tadi G-nya kan ada 3. Terus? Berarti G-1 ada 2, lalu untuk variabel independennya ada 3, berarti minimalnya itu 2. Wah. Sehingga fungsi yang diperoleh sebanyak 2. Makanya benar ini fungsi 1, fungsi 2. Ini peranan relatifnya ini. Peranan relatifnya ini. Jadi fungsi 1 99,9%, fungsi 2 0,1%. Ini korelasi kanonik ini. Kalau kalian kuadratkan sama dengan koefisien determinasi. Ya. Ini pengujiannya. Pakai Wig lambda, tambah jabatan. Ternyata ini fungsi 1 juga signifikan, fungsi 2 juga signifikan. Kalau kita hanya menggunakan satu informasi uji hipotesis, maka kedua-dua fungsi harus kita gunakan. Fungsi 1 harus kita gunakan, fungsi 2 harus kita gunakan. Tapi kalau dua-duanya kita kombinasi,
peranan relatifnya 99,9%, fungsi 1, fungsi 2 cuma 0,1%, tentunya walaupun fungsi kedua signifikan, kalau toh digunakan ya tidak memberikan informasi yang berarti, karena cuma 0,1%. Sehingga cukup fungsi 1. Untuk mengetahui di antara X1, X2, X3, mana yang menjadi pembeda paling kuat, ya, pemisah paling kuat terhadap naik turunnya harga saham ini, kita cari yang standardized. Mana yang standardized? Ada standardized. Standardized canonical discriminant function. Karena yang kita gunakan hanya fungsi 1, ya perhatikan fungsi 1 saja. Ternyata yang paling besar adalah NPS. Berarti yang paling menentukan naik turunnya harga saham adalah NPS. Ya. NPS X1. Ya, NPS. Cuman kalau NPS naik, apakah akan menuju ke 3 atau menuju ke 1? Perhatikan ya. Apakah akan menuju ke 3 atau menuju ke 1? Ketika berarti turun, ketika adalah naik harganya, ke 1 adalah turun. Itu perhatikan di mana ada enggak ya ini? Mudah-mudahan ada. Centroid, perhatikan centroidnya. Arah centroidnya seperti apa? Nih kalau ini negatif positifnya harus diperhatikan. Berarti kalau turun centroidnya itu paling kecil, naik centroidnya paling besar. Ya. Berarti kalau centroidnya seperti ini, maka kalau di sini positif, berarti kalau NPS semakin besar, maka akan menuju centroid yang paling besar, yaitu naik. Nah, kalau ini terbalik, ya terbalik nanti. Maka semakin besar NPS, maka harga sahamnya akan naik. Ya. Semakin besar leverage, utang jangka panjang, harga sahamnya akan turun. Ya. Itu karena ini negatif. Ya. Kemudian kalau untuk melakukan prediksi, perhatikan kalau untuk melakukan prediksi itu gini, ini adalah Fisher ya, Fisher. Kita mempunyai 3 fungsi. Fungsi untuk yang kategori turun, kategori konstan, kategori naik. Jadi banyaknya fungsi sama dengan banyaknya kategori dari Y. Ada naik, ada turun, ada konstan. Ya. Nanti kalau perusahaan tertentu, misalnya kita mencoba melakukan prediksi dari ini. Perusahaan ini yang NPS-nya sekian, NPM-nya sekian, leverage-nya sekian. Hasil observasinya kan 2, Y-nya. Tapi kalau kita prediksi, caranya gampang. Gitu kan? X2 X1 dimasukkan di sini, dikalikan X2 dikalikan, X3 dikalikan, tambah konstan. Nanti akan didapatkan Y, duga untuk turun. Didapatkan Y, duga untuk konstan, didapatkan Y, duga untuk naik. Mana yang paling besar Y duga itu? Mana yang paling besar Y duga itu? Itulah hasil prediksi kita. Jadi kalau Y duga yang paling besar adalah naik, maka hasil prediksi kita adalah Y sama dengan 3, bukan 2. Berarti salah klasifikasi. Atau tidak akurat. Karena apa? Observasinya 2, hasil prediksi kita adalah 3. Berarti kan untuk Fisher caranya adalah kita mendapatkan 3 fungsi. Setelah mendapatkan 3 fungsi, kita cari skor diskriminannya masing-masing. Kalau skor diskriminannya yang paling besar adalah konstan, maka prediksi kita adalah perusahaan seperti ini, maka saham hariannya akan konstan, tidak naik, tidak turun. Kalau yang paling besar adalah skor dari turun, maka prediksi kita adalah 1, berarti apa? Saham hariannya akan turun, penjualan saham hariannya akan turun. Gitu ya. Kemudian kita bisa hitung berapa persen akurasinya. Turun sebanyak 11. Ini kalau dihitung satunya sebanyak 11. Perhatikan, ini adalah original, berarti ini observasi. Turun sebanyak 11, konstan sebanyak 6, naik sebanyak 4. Ya, nah.
Nah, prediksinya, ini prediksinya, turun sebanyak 11, benar. Ya, nah. Konstan sebanyak 6, benar. Nah. Naik sebanyak 6, benar. Makanya apa? 100%. Karena tidak ada yang salah hasil prediksinya. Inilah yang disebut dengan hit ratio. Untuk mengetahui seberapa besar ini perhatikan dengan pelan relatif ini saya ini aja. Nanti ini fungsinya sudah bentuk. Ini R kalau dikuadratkan sekian silahkan aja. Akumulasi model hit ratio-nya 100%. Mana yang paling besar adalah NPS ya, positif ya. Itu N lemah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.